Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kami akan mengajak Anda berbincang bersama Kapolsek Metro Tanah Abang, Kompol Haris Ahmad dari sambungan Zoom. Selamat sore Pak Kapolsek, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Crime. Kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana kronologi awal hingga terjadinya penggerebekan terkait peredaran uang palsu ini di Bogor, Jawa Barat. Haris, mohon izin kami belum bisa mendengar suara Anda. Mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu sambungan Halo, Zoom-nya. Boleh diulang, silakan Pak Haris. sudah sudah jelas ya. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Baik, Haris, untuk kronologis awal, ya, silakan lanjutkan. ini berawal dari kecurigaan salah satu petugas yang berada di stasiun Tanah Abang melihat ada sebuah tas yang itu tertinggal di atas rak, tepatnya rak penyimpanan yang ada di dalam sebuah gerbong kereta. Kemudian petugas tersebut menghubungi kami sambil petugas tersebut menunggu kehadiran kami. Tas itu belum ada yang mengambil. Sampai pada waktunya tiba tim dari Polsek Metro Tanah Abang menunggu untuk tidak menyentuh benda yang mencurigakan itu. Pada akhirnya datanglah seseorang yang pada akhirnya kita dapatkan inisial MS datang mengambil benda itu pada akhirnya yang kita mencurigakan dapatkan tadi. inisial MS datang mengambil benda itu yang mencurigakan tadi. Kemudian kita lakukan pengembangan lebih lanjut, yang bersangkutan akhirnya mengakui dan membuka isi tasnya dan mengakui bahwa isi tas tersebut adalah uang palsu. Sekitar beratusan lembar pecahan uang rupiah 100.000 yang kemudian kita kembangkan lebih lanjut sampai ke TKP berikut di salah satu kecamatan di Jakarta Barat, tepatnya di Mangga Besar. Baik, Pak Haris. Dari Mangga Besar kita mengembang lagi ke TKP lain, ketemulah dengan salah dua pelaku lagi yang berbeda. Baik, Pak Haris, dari 8 orang ini apakah sudah ada penambahan lagi atau masih dalam proses pengejaran, dan boleh diinformasikan peran dari ke-8 orang yang sudah ditangkap ini, Pak Haris? Dari ke-8 pelaku yang sudah kita amankan, saat ini sudah kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Masing-masing ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Mulai dari MS, orang yang pertama kita amankan, kemudian mengembang sampai ke saudara BI serta saudara Elias, yang 2 orang terakhir saya sebutkan ini itu berperan sebagai penjual. Yang mengaku mendapatkan barang dari 2 pelaku lainnya, yaitu saudara BS serta saudara BB. Dari 2 orang yang saya sebutkan terakhir ini, dia berperan sebagai pemesan kepada seseorang yang berada di Subang, inisial AY. Dari seseorang yang di Subang inilah melakukan pemesanan kepada 2 orang pelaku yang ada di Bogor. Ternyata kita telusuri lebih lanjut sampai ke Bogor, kita dapatilah TKP tempat produksi uang palsu itu sendiri. Lengkap dengan berbagai peralatan elektronik pendukung, mulai dari komputer ataupun laptop, untuk media elektronik untuk mendesainnya, kemudian alat cetaknya berupa mesin printer, kemudian mesin hitung uang, sampai kepada alat-alat sablon guna memberikan semacam watermark atau garis pita ataupun logo-logo yang khusus yang melekat pada pecahan uang 100.000. Baik, Pak Haris, Semua dari dilakukan secara manual. Ya, dari ciri-ciri tersebut, ini uang ratusan juta rupiah dikhawatirkan sudah kadung beredar di tengah masyarakat. Jika masyarakat kadung menemukan uang yang beredar tersebut, bagaimana bisa membedakan uang palsu dengan uang aslinya, Pak Haris? Boleh ditunjukkan kepada pemirsa? Dari beberapa lembar yang kami ambil sampel dari barang bukti yang berhasil kita amankan, ini terlihat memang
diraba pun kualitasnya berbeda dengan uang asli. Dari hasil cetakannya pun juga terlihat sangat berbeda. Tidak tajam warna dan gambarnya, serta kualitas cetakannya pun juga sangat berbeda. Tadi juga sudah disampaikan oleh perwakilan dari Bank Indonesia, disampaikan oleh Pak Aswin pada saat rilis tadi, menggunakan metode 3D pun ini sangat jelas terlihat perbedaannya. Pada saat diraba, kemudian di terawang ataupun lihat lebih lanjut, ini sangat berbeda dengan aslinya. Ini kita bandingkan dengan yang asli, kualitasnya sangat berbeda. Ini lebih bagus, lebih berkualitas. Ini tahun emisi yang sama-sama emisi tahun 2016. Ini yang asli, ini yang palsu. Baik. Ini juga sudah kita koordinasikan dengan Bank Indonesia untuk dilakukan uji laboratorium lebih lanjut. Baik, Pak Haris, udah berapa banyak uang yang beredar di masyarakat terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap 8 orang ini? Hilang? Ya, Pak Haris. Halo? Baik, Pak Haris, dari 8 orang yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian ini, berapa jumlah uang yang telah beredar di masyarakat? Untuk jumlah uang yang beredar di masyarakat, uang palsu yang sudah beredar, masih kita lakukan penyidikan lebih lanjut. Karena memang produksi yang sudah dilakukan oleh pelaku yang ada di Bogor sudah selama 6 bulan. Ini masih kita lakukan pengembangan lebih lanjut. Namun yang pasti untuk barang bukti yang berhasil kita amankan kurang lebih sekitar 23.297 lembar. 23.297 lembar pecahan uang 100.000 yang diduga palsu. Baik, terkait dengan... Kami menyampaikan demikian karena untuk yang sudah beredar ini masih kita lakukan pengembangan lebih lanjut. Baik, berkaitan dengan proses pendistribusiannya seperti apa dari si pembuat kepada si pemesan, terus kemudian apa yang harus masyarakat waspadai, kemudian uang palsu tersebut beredar di mana dan untuk apa? Proses pendistribusian mulai dari lokasi percetakan kepada pemesan ataupun perantara terlebih dahulu, kepada perantara, dari perantara kepada pemesan, dari pemesan diedarkan kepada penjual, itu semua dilakukan secara offline ataupun bertemu secara fisik dengan membawa barang. Dan untuk barang-barang yang sudah diterima ini, peredarannya di wilayah mana saja, ini masih kita lakukan penyidikan lebih dalam lagi. Masih kita kembangkan lebih lanjut. Baik, wilayah termasuk, mana saja yang pernah atau sudah pernah dia edarkan. Termasuk apakah masih ada pelaku-pelaku lain yang belum tertangkap terkait peredaran uang palsu ini ya Pak Haris? Ya, termasuk itu juga pelaku-pelaku lain, apakah yang memang terlibat dalam rangkaian peristiwa ini, ataupun mungkin keterlibatan pihak lain yang mendukung terjadinya peristiwa pidana ini. Apakah sindikat lain, ataupun melibatkan tenaga-tenaga pencetak lainnya, nah, ini masih kita kembangkan lebih lanjut. Baik, meskipun menurut Anda ini uang palsu sangat mudah dikenali dengan uang asli karena memang kualitasnya yang sangat buruk begitu. Paling tidak apa yang ingin pihak kepolisian sampaikan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban peredaran uang palsu, Pak Haris? Mungkin dapat kami himbau kepada masyarakat perihal peredaran uang palsu ini lebih berhati-hati, lebih waspada terhadap peredaran uang yang bisa saja didapat melalui kegiatan keseharian masyarakat itu sendiri. Apakah pada saat bertransaksi menggunakan dana tunai yang ketelitian kita sebagai
warga masyarakat itu lebih teliti lagi, lebih waspada, dan jika memang menemukan ataupun menerima uang yang mencurigakan ataupun patut diduga palsu, dapat menghubungi kepolisian setempat ataupun kepada bank-bank ataupun Bank Indonesia yang ada di wilayahnya, guna menjaga serta mengamankan benda yang diduga palsu itu. Baik, terima kasih Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Haris Ahmad Basuki telah bergabung bersama kami di NTV Crime. Selamat kembali bertugas.